untuk mendengar seruan hatiku. Shalom, salam bertemu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus pada petang hari ini. Pada petang hari ini
Sebelum kita meneruskan daripada renungan di dalam pertemuan kita pada petang hari ini, terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan, menyerahkan pertemuan kita. Biarlah Tuhan yang menyertai, memberkati, mendahului daripada pertemuan renungan kita dari awal hingga selesainya. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang di hadirat-Mu dengan penuh ucapan syukur karena Engkau Tuhan yang telah memberikan kami hari yang baru pada hari ini, dan sehingga kami dapat menyelesaikan segala sesuatu yang kami usahakan sepanjang hari ini. Sampai pada petang hari ini kami kembalikan ucapan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Biarlah kiranya berkat perkenanan-Mu terus memberkati kami, memelihara kami, dan terus menyertai kami dalam kehidupan kami pada malam hari ini. Dan Tuhan, pada pertemuan kami pada malam hari ini, kami berdoa mengundang kuasa Roh Kudus-Mu memberkati kami, memberikan kami suatu berkat yang baru di dalam pertemuan kami, baik daripada pujian penyembahan yang kami naikkan, begitu juga dengan firman-Mu yang menjadi suatu pedoman di dalam hidup kami pada hari ini. Biarlah kiranya semuanya mendatangkan ketenangan, sukacita yang baru di dalam hidup kami, dalam pribadi kami, untuk terus setia dan taat kepada perintah dan berkat perkenan-Mu yang memenuhi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati kami. Biarlah pertemuan kami ini menjadi suatu pertemuan yang mendatangkan suatu berkat yang baru maupun pencerahan yang daripada Tuhan sendiri bagi kami, untuk kami tetap semangat dan tetap meneruskan kehidupan kami di hari yang mendatang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jadi saudara, selamat petang sekali lagi untuk kita pada petang hari ini. Di dalam pertemuan kita malam hari ini, dalam doa syafaat kita, terlebih dahulu saya ucapkan pada petang hari ini salam bertemu, dan kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kita pada petang hari ini. Jadi pada petang hari ini saya ingin bersama-sama kita untuk membaca sedikit firman Tuhan yang menjadi satu renungan bagi kita pada malam hari ini, yang saya ambil daripada kitab Matius, di dalam Matius 24 ayat 37 hingga ayat yang ke-44. Di dalam Matius 24 ayat yang ke-37 hingga ayat yang ke-44. Karena kalau kita melihat daripada garis besar di dalam plot pembacaan kita pada malam hari ini, ianya nasihat supaya berjaga-jaga. Ayat 37 berkata, "Sebab bagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga." Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada petang hari ini menjadi renungan
kita pada petang hari ini, garis besar untuk kita sama-sama perhatikan di dalam ayat pembacaan kita adalah tanpa ketaatan kita akan binasa. Ya, tanpa ketaatan kita akan binasa. Melalui firman Tuhan yang kita bacakan sebentar tadi, saya ingin kita ulang kembali kepada ayat yang pertama, ayat yang ke-37 dalam pasal 24 ini. Sebab bagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Jadi saudara, kalau kita memperhatikan ini, pesan daripada firman Tuhan ini yang menjelaskan bahwa kita sebagai manusia harus memiliki ketaatan, ya. Tanpa ketaatan kita akan binasa. Nah, jadi seperti apakah orang-orang di zaman Nuh dulu? Ternyata kehidupan mereka pada waktu itu penuh dengan segala jenis kejahatan. Mereka sama sekali tidak indahkan hukum-hukum Allah, lebih senang melakukan dosa daripada kebenaran. Moral manusia benar-benar telah rusak. Kita boleh lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 berkata, "Dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata." Nah, jadi saudara, kita memperhatikan di masa sekarang ini menjelang kedatangan Yesus yang kedua. Keadaan manusia tidak jauh berbeza dengan orang-orang zaman Nuh dahulu, di mana segala jenis kejahatan merajalela di mana-mana. Pembunuhan, kekerasan, tipu muslihat, kedurhakaan, dan sebagainya. Jadi, namun bukanlah bermaksud kehidupan orang-orang Kristen boleh tenggelam dan terlibat di dalam semua hal. Jika kita tidak berbeza dengan orang dunia, maka kita juga akan mengalami hal yang sama seperti nenek moyang kita, yaitu binasa. Tuhan menghendaki kita memiliki kehidupan seperti Nuh. Ya, kita boleh lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 berkata, "Seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, Nuh itu hidup bergaul dengan Allah." Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Nuh hidup bergaul dengan Allah. Jadi saudara, kembali kepada tema kita pada malam hari ini. Tanpa ketaatan kita akan binasa. Pentingnya pada hari ini, saat ini, di dalam keadaan dunia yang semakin menuju kepada penghabisan dan akhir zaman yang sudah dekat dan akhir zaman yang telah kita rasakan pada hari ini adalah suatu hal yang membuat kita lebih berpegang kepada ketaatan kita kepada Tuhan. Karena tanpa ketaatan kita kepada Tuhan, semuanya apa yang kita usahakan adalah sia-sia. Karena kita melihat hal yang terjadi pada zaman Nuh adalah orang yang melakukan kejahatan. Moral kemanusiaan mereka benar-benar sudah rusak. Karena kalau kita kembali kepada ayat Kejadian 6 pasal 5 tadi, dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan keadaan kita pada hari ini, hal yang tidak pernah terjadi sudah terjadi di hadapan mata kita sendiri. Apa yang kita perhatikan, baik pembunuhan, bunuh diri, kekerasan, tipu muslihat, kedurhakaan,
dan bermacam-macam lagi hal yang telah terjadi di depan mata kita. Tetapi bagi kita yang sebagai anak-anak Tuhan, bukan bermaksud hal itu yang membolehkan kita tenggelam dan terlibat di dalam perkara tersebut. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan message firman Tuhan pada hari ini, di dalam Matius 24, 37 hingga 44 ini adalah gambaran ketaatan kita yang harus kita kuatkan dan pertetapkan di dalam hidup kita. Karena kembali kepada ayat pembacaan kita yang awal, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Ingat ya, hal yang daripada ayat yang ke-37b ini, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Mengapa dikatakan demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia? Karena moral manusia akan kembali kepada hal yang telah terjadi berapa ribu tahun dahulu semasa zaman Nuh. Moral manusia itu benar-benar telah rusak. Tidak ada lagi sikap toleransi, tidak ada lagi sikap merendahkan diri, tidak ada lagi sikap yang saling memperhatikan. Karena pada saat yang kita perhatikan pada saat ini, kerakusan manusia, kalau kita merasakan pada hari ini di dalam negara kita sendiri, kita melihat apa yang terjadi. Kekerasan, tipuan, kedurhakaan, pembunuhan, bunuh diri, dan kerakusan para pemimpin juga terhadap apa yang ada di dunia ini. Nah, jadi saudara, apa yang kita perhatikan, jangan kita leka, jangan kita membabi buta ataupun tidak memperdulikan hal yang terjadi di hadapan mata kita. Karena kita memperhatikan Nuh di dalam Kejadian pasal 6-9 tadi ya. Dia adalah satu pribadi yang hidup bergaul dengan Allah ya. Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Karena ketaatannya, Nuh dan seisi keluarga selamat dari air bah. Tuhan mencari orang-orang yang taat dan hidup tidak bercela. Inilah yang paling dicari Tuhan di akhir zaman ini. Bukan orang-orang yang hidup dalam kefasikan dan kesuaman imannya. Jadi saudara, kembali kepada saat ini, semua orang ditenggelamkan dengan perasaan takut dan gemetar. Oleh karena apa? Serangan COVID-19. Memang benar firman Tuhan menyatakan tidak ada lagi air bah selepas ya yang telah Nuh alami. Tetapi kalau kita perhatikan, air bah yang digantikan dengan penyakit sekarang, bukannya satu tempat yang mengalami serangan penyakit ini, tetapi seluruh dunia ditenggelami dengan virus corona. Nah, perhatikan saudara, tanpa ketaatan kita akan binasa. Kalau kita tidak taat kepada apa yang diperintahkan Tuhan, kita harus diam, duduk bersama keluarga kita dan menyatukan keluarga kita dan mengintimkan sekali lagi hubungan kekeluargaan kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ya, apa yang kita alami, kita akan mengalami suatu musibah dan suatu masalah di mana kita akan hilang ketaatan kita kepada Tuhan. Nah, jadi saudara, zaman yang kita ada pada hari ini, kita ditenggelamkan bukan dengan air sahaja, tetapi kita ditenggelamkan dengan jangkitan penyakit yang boleh membunuh dan membinasakan.
Jadi kesempatan yang telah Tuhan berikan, marilah kita menjalani kehidupan kita bergaul dengan Allah. Bergaul bermaksud kita berdoa dan semakin mendekat kepada Tuhan. Karena kalau kita memperhatikan kehidupan manusia di akhir zaman ini, banyak hal yang kita khawatiri dan kita takutkan. Karena kalau kita perhatikan, Nuh seisi keluarga diselamatkan daripada air bah. Dan pada hari ini Tuhan juga mengajar kita, karena kita ditenggelamkan daripada serangan penyakit ini, dan kita bergaul dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan seisi keluarga kita diselamatkan daripada musibah yang mencelakakan. Nah, jadi saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan, Tuhan mencari orang-orang yang taat dan hidup tidak bercela. Inilah yang paling dicari Tuhan di akhir zaman ini. Bukan orang-orang yang hidup dalam kefasikan dan kesuaman iman mereka. Terhadap orang yang suam-suam kuku, Tuhan dengan sangat keras berkata di dalam Wahyu pasal 3 ayat 16, "Aku akan memuntahkan engkau dari mulutku." Ingat saudara, Wahyu pasal 3 ayat 16, "Aku akan memuntahkan engkau dari mulutku." Ketaatan menuntut kita menyangkali diri setiap hari, menyalibkan hawa nafsu kedagingan, dan memiliki penyerahan diri total kepada Tuhan. Banyak yang berkata, mengapa harus susah-susah melayani Tuhan? Kan waktu kita digunakan untuk hal lain yang dapat menghasilkan keuntungan. Nah, ini hal yang menjadi pertanyaan di dalam hati dan pikiran kita sebagai manusia daging. Nah, jadi seringkali kita mengingatkan lebih baik kita menggunakan waktu yang ada ini untuk menghasilkan keuntungan, menghasilkan daripada apa yang memberikan kita suatu kepuasan. Jadi saudara, jadi orang Kristen jangan rohani sangatlah, ya, seperti kata berapa orang yang kita perhatikan yang seringkali menyatakan kalau menjadi orang Kristen janganlah sangat rohani, ya, tidak ada untungnya. Tetapi saudara, kalau bagi kita, bila kita menyia-nyiakan kesempatan, kelak kita akan menyesal, karena setiap ketaatan selalu mendatangkan upah, yaitu kehidupan yang kekal. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, memperhatikan firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 4, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Saudara, inilah suatu petikan firman Tuhan yang mengingatkan kita kembali, apabila Gembala Agung ialah Tuhan Yesus Kristus datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Jadi saudara, ketaatan menuntut kita menyangkali diri setiap hari, menyalibkan hawa nafsu kedagingan, dan memiliki penyerahan diri total kepada Tuhan. Ya, jangan menjadi seperti orang-orang yang mengenal Tuhan tetapi tidak sesungguhnya menyangkali dan taat kepada perintah Tuhan, sehingga mempergunakan waktu-waktunya hanya untuk menghasilkan hal-hal yang sementara saja. Jadi saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, pada
malam hari ini. Pesan firman Tuhan kepada kita, tanpa ketaatan kita akan binasa. Kembali kepada Nuh yang memberi gambaran kepada kita, karena Nuh seorang pribadi yang taat kepada perintah Allah, dan dia satu pribadi yang dekat dengan Allah, bergaul dengan Allah. Jadi Tuhan bukan saja menyelamatkan pribadi Nuh sahaja, tetapi Tuhan telah menyelamatkan seisi keluarga Nuh, diselamatkan daripada air bah tersebut. Jadi pada malam hari ini saudara yang dikasih dalam Tuhan, kesempatan yang kita ada pada hari ini, marilah kita bersama-sama mendekatkan hidup kita kepada Tuhan. Jangan menyia-nyiakan lagi kesempatan yang ada kita nikmati pada hari ini. Biarlah kita mempergunakan kesempatan yang ada ini dan mendekatkan lagi hubungan keluarga kita di dalam Tuhan, dan mendekatkan lagi hidup kita bergaul dengan Tuhan di dalam doa kita. Karena inilah satu-satunya jalan yang dapat memberikan kita jawaban daripada segala permasalahan dan pergumulan kita. Karena Tuhan mendengar apa yang menjadi keluh kesah bagi pribadi kita. Jadi saudara, ingat pada hari ini, ketaatan menuntut kita menyangkali diri setiap hari, menyalibkan hawa nafsu kedagingan, dan memiliki penyerahan diri total kepada Tuhan. Baru kita akan mengalami berkat yang berkelimpahan, dan baru kita akan melihat daripada kemuliaan Tuhan yang memelihara kita dan keluarga kita semua. Jadi saudara, inilah sedikit renungan firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini yang menjadi dasar dalam pertemuan kita. Biarlah kiranya berkat Tuhan mengalir di dalam hidup kita, karena kita mengakui Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang sebagai juru selamat kita yang hidup, yang memberikan kita segala kelepasan dan memberikan kita jalan keluar daripada segala permasalahan yang kita alami. Dan pada hari ini kita selamat oleh karena berkat anugerahnya Tuhan. Inilah firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini. Jadi saya mengajak kita, teman-teman, saudara, keluarga yang dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kita sama-sama berdoa. Biarlah berkat Tuhan terus memelihara kita, menaungi, menjaga kita, dan menyelamatkan kita daripada musibah sakit penyakit coronavirus ini, supaya keluarga kita tidak mengalami daripada serangan penyakit yang berbahaya ini. Mari kita berdoa, dan saya akan mendoakan bagi saudara sekalian. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terpujilah namamu. Pada saat ini sekali lagi kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu, karena Engkau telah memberikan suatu kesempatan yang begitu indah pada malam hari ini untuk kami bersyafaat, berdoa, menyatakan isi hati kami kepadamu Tuhan, sehingga apa yang kami ungkapkan dan kami perkatakan di dalam hati kami kepada Engkau, Engkau adalah Allah yang setia mendengar daripada keluh kesah dalam hati kami. Dan apapun yang menjadi pergumulan kami pasti dan yakin Engkau Tuhan yang memberi jawaban untuk kami menghadapi perjalanan kehidupan kami ke hadapan. Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi jemaat Tuhan, bagi saudara-saudari yang bersama-sama di dalam renungan pada malam hari ini. Berkatilah mereka, jamailah kehidupan mereka, dan lindungilah mereka daripada serangan COVID-19. Dan berkatilah kehidupan mereka, keperluan mereka, dan berikan kesehatan yang baik bagi setiap anak-anak Tuhan dan setiap ahli keluarga dan saudara-saudari yang ada, yang melakukan rutinitas mereka di dalam tugas mereka masing-masing. Dan Tuhan, hamba-Mu juga berdoa bagi frontliner dan bagi setiap
setiap anak-anak Tuhan yang bekerja di barisan depan menghadapi dan menghadapi daripada serangan COVID-19 ini Tuhan. Mari Tuhan berikan mereka pelindungan, pagarilah mereka dengan kuasa darah-Mu, dan sehingga mereka akan mengalami berkat pelindungan dan berkat penyertaan Tuhan. Walaupun mereka dihadapi dengan serangan penyakit ini, mereka tetap mengalami pelindungan dan mereka tetap mengalami penjagaan Tuhan yang siang dan malam dan melindungi dan memelihara mereka, baik keluarga, baik setiap pribadi. Engkau Tuhan yang terus memberkati mereka. Dan begitu juga kami berdoa bagi setiap warga Mas yang ada. Engkau juga memberkati setiap warga Mas, ibu bapak kami yang sudah tua dan masih bersama kami pada hari ini. Engkau juga yang terus memberkati mereka dengan kesehatan, pelindungan setiap hari. Kiranya Tuhan memperpanjangkan usia mereka untuk melihat anak cucu mereka membesar dengan pimpinan Tuhan. Tuhan, Engkau yang mengetahui dan Engkau adalah sumber segala-galanya. Dan kami yakin percaya rencana-Mu yang begitu indah dalam kehidupan setiap manusia. Dan begitu kami berdoa pada malam hari ini, biarlah berkat perkenan Tuhan terus memberkati, memelihara dan menjaga kehidupan setiap saudara-saudari dan jemaat Tuhan. Biarlah mengalami berkat yang berkelimpahan sesuai dengan janji dan berkat perkenanan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah doa dan pengucapan syukur kami yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.